Tampak wajah semua orang yang masih tersisa terlihat lega melihat sisa jejak spiritual yang ditinggalkan elit Doseng sepenuhnya menghilang saat ini. Kerangka Doseng tidak lagi memiliki kemampuan ofensif. Meskipun kerangka Doseng saat ini tidak berbahaya, Zai Xing tidak segera bertindak. Ia masih trauma kejadian mengerikan terulang kembali. Situasi sekarang sepenuhnya telah aman. Xiaozi khawatir dengan keadaan Xiaoyan akibat kekuatan mengerikan kerangka Doseng. Xiaoyan bersyukur teman-temannya aman dari serangan mengerikan itu. Untungnya Xiaoyan telah memperingatkan temannya tepat waktu. Jika tidak mungkin terjadi hal yang buruk. Telapak tangan dari kerangka Doseng itu benar-benar mengerikan. Mereka pertama kalinya melihat teknik Du yang sangat menakutkan. Bisa dipastikan itu teknik Tian kelas Du yang legendaris. Selain itu merupakan kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng. Jika teknik itu dilepas oleh elit Doseng yang asli, kemungkinan aula besar tidak akan menjadi satu-satunya yang menghilang. Xiaoyan merasakan kekuatan kerangka Doseng memang sangat menakutkan. Jika Xiaoyan tidak bereaksi sangat cepat, kemungkinan Xiaoyan akan menjadi bubuk, seperti keberadaan orang-orang yang diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Pada awalnya terlihat kerumunan orang. Akibat kerangka itu membuat banyak orang tewas dan saat ini hanya beberapa orang yang tersisa. Selain itu sebagian besar dari orang-orang yang selamat tampak lega menutupi rasa ketakutan atas kejadian mengerikan itu. Qinlin tampak agak menyesal melihat gulungan itu juga telah dihancurkan. Namun Xiaoyan memberikan informasi bahwa harta karun di tempat aula utama bukanlah gulungan-gulungan itu, melainkan harta karun yang sebenarnya adalah kerangka Doseng. Mata Xiaoyan menatap dengan tajam ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang yang sangat dalam. Tengkorak itu tidak hanya menyembunyikan teknik keterampilan surgawi di kelas atas, tetapi tubuhnya sendiri memiliki jumlah daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh elit Doseng semua adalah harta tingkat atas. Sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah para ahli dengan beberapa kemampuan. Namun terlihat keadaan mereka terluka. Hanya kelompok Xiaoyan yang masih aman. Pelajaran yang dapat diambil adalah bertindak tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak dari ketidaksabaran yang merugikan dirinya sendiri. Pandangan kelompok Xiaoyan tertuju ke arah tempat Zai Xing berada. Terlihat jelas raut wajah Zai Xing sangat gembira melihat sisa jejak spiritual kerangka Doseng sepenuhnya menghilang. Walaupun begitu, Zai Xing masih tampak kesal dengan kejadian mengerikan itu. Zai Xing mengatakan, benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari istana jiwa. Hari ini aku akan segera bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Mata Zai Xing melirik kelompok Xiaoyan. Ia sadar sedang diamati. Zai Xing bergerak dengan sangat cepat bergegas menuju kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Melihat hal itu, mereka yang tersisa tidak terima dengan tindakan Zai Xing. Salah satu pemimpin fraksi mengatakan dengan tegas pada Zai Xing, "Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh?" Mereka yang tersisa juga telah berkontribusi menyebarkan jiwa residu dalam kerangka Doseng setelah banyak kerja keras. Atas hal itu mereka tidak mengizinkan Zai Xing mendapatkan harta berharga yang begitu besar. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Doseng itu luar biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan Zai Xing mendapatkan harta seperti itu tanpa alasan? Huang Quan, Tanzhen, dan Haizun bergerak dengan cepat pada saat bersamaan. Dengan beberapa kilatan mereka berhasil menyusul Zai Xing. Masing-masing dari mereka melemparkan telapak tangan ke udara. Angin menakutkan langsung merobek garis retak hitam gelap di udara. Serangan dahsyat yang melaju dari belakang menyebabkan wajah Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Fang Quan mirip dengan miliknya. Saat ini mereka bertiga telah menyerang bersama. Huang Quan dan yang lain bergegas keluar setelah memblokir Zai Xing. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Doseng dengan cara yang kasar. Tindakan tersebut membuat Zai Xing dipenuhi amarah. Zai Xing mengatakan dengan tegas, "Bajingan, kamu mencari kematian."
Terjadi kekuatan perebutan kerangka doseng. Tubuh Zaising bergerak dengan cepat mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka doseng dalam prosesnya. Namun sebelum dirinya bisa menarik dengan kekuatannya, secara tiba-tiba angin yang tajam menyerang kepalanya dari belakang. Secara mengejutkan, angin kencang meledak di tulangnya. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang Zaising sampai ia dipaksa kembali. Dengan sangat cepat Zaising meraih kerangka doseng. Setelah mendapatkan kerangka doseng, Zaising melarikan diri. Melihat Zaising melarikan diri, Xiaoyan dengan cepat menghalanginya dan mengatakan, "Kamu ingin melarikan diri?" Dengan sangat cepat Xiaoyan muncul di depan Zaising. Penguasa berat yang disertai oleh angin kencang menebasnya dengan kejam. Penguasa berat itu merentas kerangka doseng. Banyak bunga api meletus. Lengan Xiaoyan juga terguncang sampai mati rasa. Untungnya kekuatan itu juga mengguncang Zaising sampai dirinya mundur. Pada saat yang bersamaan datang trio Huang Quan. Namun energi Doqi secara tiba-tiba menyerang tempat-tempat fatal di seluruh tubuh Zaising dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena merebutkan kerangka doseng. Terlihat jelas mereka dalam pertarungan perebutan kerangka sangat kejam, saling membunuh satu sama lain. Atas hal itu, semua orang memprediksi bahwa kerangka doseng adalah harta berharga. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan para ahli seperti Zaising pergi keluar untuk merebutnya. Para ahli dari Pionik Iblis Surgawi, Lembah Es, dan Lembah Api berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi dingin. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar itu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, mereka tidak dapat menghabisi fraksi lain. Selain itu, masih ada beberapa ahli kuat yang masih tersisa. Teman-teman Xiaoyan yang melihat pertempuran dari para ahli fraksi terkuat, Xiaozi memperingatkan yang lain untuk tidak ikut campur dalam memperjuangkan kerangka doseng. Jika itu terjadi, hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Zaising terlihat memprihatinkan ketika ia dikelilingi dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Zaising juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, Zaising akhirnya mulai melemah dan memilih untuk mundur. Meskipun Zaising ingin mundur, kelompok Hang Quan tidak memberi kesempatan untuk melakukannya. Gabungan kekuatan mereka bertiga membuat Doqi yang sangat besar dan perkasa menyerang dengan keras di bahu kerangka doseng. 3 gelombang Doqi yang luas dan perkasa menyerang ke tempat yang sama dari kerangka itu. Pada saat yang sama, kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Efek pertempuran besar itu membuat keretakan pada kerangka doseng. Suara keretakan terdengar. Zaising meraih tulang doseng dengan kuat. Tangan kiri kerangka itu mengalami patah disebabkan serangan Huang dan yang lain. Zaising berteriak dengan keras, "Bajingan!" Tulang di tangan Zaising terlempar. Tampak raut wajah Zaising ketika ia meraih lengan putih yang patah terlihat amarah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka doseng. Namun Xiaoyan lebih cepat meraih kerangka doseng dengan lengan kiri yang patah di tangannya. Melihat itu, Zaising berkata, "Xiaoyan, kamu mencari kematian?" Terlihat raut wajah Zaising emosi ketika ia melihat kerangka doseng diperoleh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan Zaising. Api ungu kecoklatan terlihat tertinggal di telapak tangannya. Xiaoyan meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari kerangka itu. Kemudian Xiaoyan menarik dengan kuat dengan semua kekuatannya. Terdengar jelas suara keretakan. Kerangka doseng sangat sulit ditaklukkan. Xiaoyan telah menggunakan semua kekuatannya, nyaris mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Seketika sesuatu muncul seperti batu giok kualitas terbaik, berkilau yang sangat samar, berkedip tampak hidup dan perlahan-lahan bergoyang. Melihat kesempatan mendapatkan harta berharga, Xiaoyan segera menyimpan di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiaoyan telah mendapatkan benda berharga itu. Semua orang yang melihat hal itu seketika berkata,
teknik keterampilan surgawi milik Xiaoyan.